SD dari Universitas Islam Riau mengikuti asisten mengajar di SD IT Imam Syafi'i Cendekia. Pada hari Senin, kegiatan diawali dengan pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa. Minggu selanjutnya, upacara bendera diganti dengan kegiatan password kelas, yaitu siswa harus menjawab pertanyaan dari guru sebelum diperbolehkan masuk ke kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siswa melaksanakan kegiatan zikir pagi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih fokus dan siap dalam mengikuti proses belajar mengajar. Terlihat siswa mengikuti zikir pagi dengan tertib, duduk rapi, dan penuh perhatian. Setelah itu, siswa melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelas. Masing-masing siswa duduk di meja masing-masing sambil menunggu pembagian kertas soal yang dibagikan ustazah. Siswa mendengarkan penjelasan ustazah saat membacakan soal serta materi pembelajaran. Menjelang waktu makan siang, siswa diajarkan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dengan mencuci tangan sebelum makan. Pada kesempatan tersebut, salah satu peserta didik bernama Albi yang sedang berulang tahun membagikan makanan kepada teman-temannya serta ustazah sebagai bentuk rasa syukur. Kegiatan rutin yaitu sholat zuhur dan asar dilakukan bersama-sama di dalam kelas. Pada hari berikutnya, sebelum memasuki kelas, peserta didik terlebih dahulu bersalaman dengan ustazah dan berkumpul di lapangan sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan zikir pagi bersama yang dilaksanakan secara tertib dan penuh hikmat. Setelah zikir pagi selesai, siswa kembali bersalaman dengan ustadz, kemudian masuk ke kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran. Peserta didik mengambil wudhu. Meskipun terlihat sederhana,
Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami tata cara dan urutan wudhu yang benar. Siswa membaca doa sesudah wudhu sebagai bagian dari pembiasaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk doa sebelum wudhunya tidak terekam, jadi hanya terekam doa sesudah wudhu saja. Pada bagian akhir, video ini menampilkan suasana setelah pulang sekolah. Terlihat putri bermain bersama-sama anak-anak sambil menunggu mereka dijemput. Anak-anak tampak sangat antusias, ceria, dan menikmati waktu kebersamaan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Setiap hari Jumat, seluruh peserta didik mengenakan baju Melayu sebagai wujud pelestarian budaya. Sebelum memasuki kelas, mereka berkumpul di lapangan sekolah untuk bersalaman dengan guru-guru yang telah menunggu. Momen sederhana ini menjadi awal hari yang penuh makna, menumbuhkan sikap sopan, santun, rasa hormat, serta mempererat hubungan antara siswa dan guru. Sekolah ini menghadirkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, menyenangkan, dan penuh manfaat. Tidak hanya mengasah kemampuan berpikir dan keterampilan siswa, kegiatan ini juga menjadi wadah pengembangan minat dan bakat, mulai dari English Club dan Arabian Club untuk meningkatkan kemampuan bahasa, hingga kegiatan olahraga seperti futsal, badminton, dan silat yang melatih fisik serta kedisiplinan. Tak ketinggalan ekstrakurikuler robotik yang mengasah kreativitas, logika, dan inovasi siswa di era digital. OCO and AB popping on the 808s. Who with a tablet would turn up on it like a fadeaway. She for the don't get lazy flow. When I'm away, no play, no games. Hold up, let me just play my flow quick. Okay. Let it know. Why did you never win that? 모돌이 나시 우치라 못 take it the wrong. 못하고도 나 has not like us. Cold be the new genesis. Stage clock, I got flicking the wrist. Comedy show we go put on to rest. Taking no L's and giving no F's.
Program kerja pertama yang kami laksanakan adalah menghadirkan kata-kata motivasi di lingkungan sekolah, agar setiap sudut dinding dapat menjadi media belajar yang bermakna. Melalui program ini, kami ingin menumbuhkan budaya literasi serta memberikan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik. Awal yang kami lakukan adalah mengumpulkan kata-kata motivasi yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta riwayat para ulama. Setelah itu, kata-kata tersebut kami desain dan cetak, kemudian dilaminasi agar lebih awet dan tidak mudah pudar. Selanjutnya, kami menempelkan kata-kata motivasi di setiap sudut dan dinding sekolah sehingga dapat dibaca kapan saja oleh siswa dan menjadi pengingat untuk terus berbuat baik, semangat belajar, dan berakhlak mulia. Program kerja kedua yang kami laksanakan adalah pembuatan tangga literasi dan numerasi. Melalui program ini, setiap anak tangga dan dinding di sekitarnya kami manfaatkan sebagai media belajar, sehingga siswa dapat membaca, berhitung, dan mengingat konsep numerasi dengan cara yang menyenangkan. Tangga yang biasanya hanya dilewati kini berubah menjadi sarana edukatif yang penuh warna dan makna. Gimana hasilnya? Cantik bukan? Udah cantik, kreatif, dan tentunya bermanfaat untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi di sekolah. Kegiatan kerja bakti membersihkan perpustakaan. Kami melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan perpustakaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan belajar. Perpustakaan yang bersih, rapi, tertata dengan baik diyakini mampu meningkatkan kenyamanan serta minat baca peserta didik. Hari pertama, kami melakukan pembersihan di perpustakaan bagian Ikhwan.
Kegiatan ini meliputi membersihkan ruangan, merapikan rak buku, serta menata kembali buku-buku agar mudah dicari dan nyaman digunakan. Pada hari kedua, kami melanjutkan kegiatan pembersihan di perpustakaan bagian Ahwat. Di sini kami menyusun dan menata buku dengan rapi, memperindah tampilan ruangan sehingga perpustakaan terlihat lebih bersih, nyaman, dan enak dipandang. Melalui kegiatan ini, kami berharap perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik semakin termotivasi untuk membaca dan menambah wawasan. Semarak Bulan Bahasa Bioskop Mini Edukatif. Dalam rangka memeriahkan Bulan Bahasa, kami turut membantu sekolah menyelenggarakan kegiatan bioskop mini yang edukatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Konsep unik dan edukatif. Menariknya, sistem tiket masuk bioskop mini ini bukan dengan uang, melainkan dengan menyumbangkan buku bekas yang masih layak pakai. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga belajar tentang berbagi dan kepedulian terhadap literasi. Nonton semakin seru. Agar suasana semakin seru dan menyenangkan, kami menyediakan popcorn sehingga anak-anak dapat menonton sambil menikmati cemilan layaknya menonton di bioskop sungguhan. Film yang kami tayangkan merupakan film-film edukatif dan bernilai Islami seperti Kisah Para Nabi, Sahabat Nabi, serta film animasi Nusa dan Rara dan Rico the Series. Film-film ini menyajikan pembelajaran agama yang dikemas dalam bentuk kartun, menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Melalui kegiatan ini,
Kami berharap peserta didik dapat menikmati hiburan yang mendidik, menumbuhkan kecintaan terhadap buku, serta memperkuat nilai-nilai agama dengan cara yang menyenangkan. Program kerja ketiga kami berfokus pada pengembangan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan seni siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 melalui berbagai teknik membatik dan seni grafis yang menyenangkan. Siswa kelas 1 dan 2 diajak membatik menggunakan teknik tempel kertas kado. Kertas kado yang telah kami potong, kami bagikan kepada siswa. Kemudian mereka dengan bebas menempel dan menyusun pola sesuai kreativitas masing-masing. Kegiatan ini melatih motorik halus serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkarya. Pada kelas 3, siswa membatik dengan teknik cap menggunakan cotton bud. Kami menyediakan kertas berpola atau bergambar, pewarna makanan, dan cotton bud sebagai alat cap. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mengenal pola, warna, dan proses membatik secara sederhana namun bermakna. Siswa kelas 4 melakukan kegiatan ekoprint. Anak-anak
membawa kain putih, dedaunan, serta plastik bening. Kami menyediakan alat pemukul untuk mengetok daun agar serat dan warna alami daun keluar dan menempel pada kain, sehingga menghasilkan motif dan pola yang indah serta ramah lingkungan. Untuk kelas 5, siswa membuat seni grafis dari pelepah pisang. Anak-anak membawa pelepah pisang, sementara kami menyiapkan kertas dan pewarna makanan. Melalui kegiatan ini, siswa menuangkan seluruh imajinasi dan kreativitas mereka ke dalam karya seni grafis yang unik dan bernilai estetika. Kelas 6, kegiatan terakhir yang dilakukan oleh siswa kelas 6 yaitu membuat batik jumputan. Siswa membawa kain putih dan wadah pewarna, sedangkan kami menyediakan pewarna kain dan karet. Proses pembuatan dilakukan secara berkelompok agar terbentuk kerjasama dan kekompakan dalam menghasilkan motif jumputan yang menarik. Inilah hasil dari karya mereka, batik jumputan. Bagus dan teratur polanya. Melalui program kerja ini, kami berharap siswa tidak hanya belajar tentang seni, tetapi juga mampu mengekspresikan diri, bekerja sama, serta mencintai budaya dan lingkungan sejak dini. Program kerja ketiga kami berfokus pada pengembangan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan seni siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 melalui berbagai teknik membatik dan seni grafis yang menyenangkan. Siswa kelas 1 dan 2 diajak membatik menggunakan teknik tempel kertas kado. Kertas kado yang telah kami potong, kami bagikan kepada siswa. Kemudian mereka dengan bebas menempel dan menyusun pola sesuai kreativitas masing-masing. Kegiatan ini melatih motorik halus serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkarya.
Pada kelas 3, siswa membatik dengan teknik cap menggunakan cotton bud. Kami menyediakan kertas berpola atau bergambar, pewarna makanan, dan cotton bud sebagai alat cap. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mengenal pola, warna, dan proses membatik secara sederhana namun bermakna. Siswa kelas 4 melakukan kegiatan ekoprint. Anak-anak membawa kain putih, dedaunan, serta plastik bening. Kami menyediakan alat pemukul untuk mengetok daun agar serat dan warna alami daun keluar dan menempel pada kain, sehingga menghasilkan motif dan pola yang indah serta ramah lingkungan. Untuk kelas 5, siswa membuat seni grafis dari pelepah pisang. Anak-anak membawa pelepah pisang, sementara kami menyiapkan kertas dan pewarna makanan. Melalui kegiatan ini, siswa menuangkan seluruh imajinasi dan kreativitas mereka ke dalam karya seni grafis yang unik dan bernilai estetika. Kelas 6, kegiatan terakhir yang dilakukan oleh siswa kelas 6 yaitu membuat batik jumputan. Siswa membawa kain putih dan wadah pewarna, sedangkan kami menyediakan pewarna kain dan karet. Proses pembuatan dilakukan secara berkelompok agar terbentuk kerjasama dan kekompakan dalam menghasilkan motif jumputan yang menarik.
Inilah hasil dari karya mereka, batik jumputan. Bagus dan teratur polanya. Melalui program kerja ini, kami berharap siswa tidak hanya belajar tentang seni, tetapi juga mampu mengekspresikan diri, bekerja sama, serta mencintai budaya dan lingkungan sejak dini. Program kerja keempat kami adalah Smart Box, yaitu melengkapi kata. Siswa diminta untuk melengkapi kata dengan mengisi huruf yang masih kurang. Kegiatan ini dia prioritaskan bagi siswa yang masih kurang lancar membaca, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih percaya diri dan terbimbing. Kegiatan kedua, menghitung bintik jamur. Pada kegiatan ini, ustazah memberikan soal penjumlahan, misalnya 3 tambah 4. Siswa terlebih dahulu mengisi bintik-bintik pada gambar jamur menggunakan cotton bud. Kemudian menghitung seluruh jumlah bintik tersebut. Kegiatan ini membantu siswa memahami konsep berhitung secara konkret dan visual. Kegiatan ketiga, pengurangan dengan gambar es krim. Siswa belajar pengurangan menggunakan media gambar es krim. Melalui media yang menarik ini, siswa lebih mudah memahami konsep pengurangan dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan keempat, menyusun kata. Setiap siswa mendapatkan 2 huruf secara acak. Ustazah menulis sebuah kata seperti hujan. Siswa yang memegang huruf H, U, J, A, dan N akan maju ke depan untuk menyusun huruf menjadi kata, lalu menyebutkan huruf yang mereka dapatkan. Melalui program Smart Box ini, kami berharap siswa dapat belajar dengan penuh semangat, lebih berani tampil, serta meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya melalui metode belajar sambil bermain. Video perpisahan di kelas 1 Abdurrahman, baik peserta didik maupun bersama pamong. Semuanya semestinya
acara perpisahan dan penjemputan asisten mengajar UIR 2025 yang dilakukan di SDIT Imam Syafi'i Cendekia.